Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Apa kabar Anda semua rekan-rekan sekalian? Meskipun sekarang Indonesia sedang kena corona juga, tetapi bukan berarti kita semua lalu menjadi tidak aktif, tidak produktif di dalam keseharian kita. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana cara merespon isu corona atau situasi yang kita hadapi saat ini, sehingga Anda tetap bisa jauh lebih aman, nyaman, dan secara psikologis Anda menjadi jauh lebih tenang. Sebelum saya lanjut video ini, silakan like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya ini, dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini, dan kita semua bisa belajar hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari sambil memotivasi diri agar kita terus bertumbuh, belajar, sukses, dan luar biasa. Oke, rekan-rekan sekalian, bagaimana cara kita merespon situasi yang menghadirkan atau menimbulkan kepanikan? Salah satu adalah tentang corona saat ini. Nah, teman-teman sekalian, seringkali kita berhadapan dengan situasi kejadian yang tidak terduga, sehingga menimbulkan reaksi psikologis yang tidak terduga pula. Situasi yang membuat kita out of control, bahkan kadang-kadang responnya menjadi sporadis. Secara umum, respon psikologi itu bisa kita kategorikan mendalam 3 bentuk. Ada respon kognitif, ada respon afektif, dan ada respon perilaku. Masing-masing respon ini kemudian memiliki 2 variasi bentuk. Ada respon yang dapat dikendalikan atau respon terkontrol, dan ada respon yang sifatnya refleks atau otomatis. Nah, secara umum, respon tidak terkontrol atau refleks menimbulkan kepanikan, baik itu kepanikan kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, kepanikan kognitif itu bisa kita lihat dalam bentuk 1. Tidak bisa berpikir secara rasional, dan seketika bisa mendorong kita atau menstimulasi kita untuk bertindak secara sporadis. Contoh, ketika awal-awal isu corona terjadi, COVID-19 terjadi, maka banyak orang melakukan pembelian secara tidak rasional, menimbun barang atau membeli sebanyak-banyaknya dengan segala macam alasan, tetapi pada intinya adalah respon sporadis yang tidak terkendali. Nah, selanjutnya, sementara kepanikan afektif bisa dilihat dari berupa kecemasan berlebihan. Nah, sekarang ini itu banyak muncul yang seperti itu. Misalnya kecemasan yang berlebihan dalam arti selalu setiap waktu segera cuci tangan dan segala macam itu. Nah, meskipun itu dianjurkan untuk selalu hidup bersih, tapi kita harus selalu sadar bahwa jangan sampai perilaku itu membuat kita menjadi out of control, tidak dapat mengendalikan diri, dan pada ujungnya akhirnya kita menjadi obsesif. Ya. Oke, sementara yang selanjutnya adalah respon kepanikan perilaku, seperti dalam bentuk membatasi diri secara berlebihan untuk tidak melakukan kegiatan sehari-hari. Membatasi diri untuk berinteraksi secara sosial, menjaga namanya social distance. Tetapi menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas sehari-hari itu juga merupakan bentuk kepanikan yang irasional, atau ini adalah bentuk respon yang tidak terkontrol. Oke, bagaimana selanjutnya? Saya akan menjelaskan bagaimana caranya merespon situasi-situasi yang dapat menimbulkan kecemasan, kepanikan. Nah, di mana 6 bentuk cara merespon ini itu dapat berlaku secara umum, baik di dalam kepanikan yang sifatnya spesifik maupun dalam kepanikan sosial. Apa saja ke-6 bentuk respon yang saya maksud itu? Mari kita lihat satu persatu. Respon yang pertama, berpikirlah secara sadar dan terukur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berpikir secara rasional dengan cara berusaha mendapatkan data yang proporsional dalam memahami sebuah
fenomena atau sebuah realitas yang sedang kita hadapi. Nah, data yang relevan dan cukup tentang situasi yang dihadapi dapat membuat kita berpikir secara proporsional, secara apa adanya, tidak berlebihan dalam merespons situasi yang dapat menimbulkan kepanikan. Tetapi ingat, ketika berusaha mendapatkan data, perhatikan sumber datanya. Karena dalam situasi kepanikan seperti ini, kepanikan massal, akan banyak berseliweran informasi yang simpang siur. Coba Anda lihat di grup-grup media sosial kita, betapa banyak teman-teman kita mengirim data, dan sementara data itu kadang-kadang simpang siur dan tidak bisa diukur kebenarannya. Sekarang yang kedua, bertindaklah dengan dasar keputusan yang jelas, bukan keputusan emosional. Keputusan ini adalah keputusan rasional yang diambil dengan pertimbangan yang matang. Nah, mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang tentu saja akan kembali pada respon pertama adalah bagaimana ketersediaan data, ketercukupan data dalam memahami fenomena yang ada. Nah, lanjut apa yang ketiga? Yang ketiga adalah tahan diri untuk tidak meneruskan informasi yang belum dapat dipercaya. Meskipun kita punya dorongan yang kuat untuk berbuat baik, namun dalam situasi yang seperti ini, berusahalah bersikap jernih, berpikir secara rasional, berpikir secara sadar, supaya kita tidak menambah informasi yang dapat menimbulkan kepanikan orang yang lebih banyak. Tahan diri untuk meneruskan informasi-informasi yang tidak jelas. Ingat, caring before sharing. Sadari, perhatikan, dan berusahalah berpikir secara jernih sebelum Anda mengirimkan informasi. Oke. Nah, bagaimana caranya? Lakukan cek dan recheck. Pastikan informasinya baik untuk Anda dan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Tetapi kalau informasinya hanya bisa membuat Anda merasa tenang, tapi bisa menimbulkan kepanikan buat orang lain, so stop. Jangan dilanjutkan. Lalu apa yang keempat, rekan-rekan sekalian? Ketika kita membutuhkan informasi, maka update-lah informasi secara berkala dengan mengunjungi sumber-sumber informasi yang otoritatif. Jangan percaya dengan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya, dan kalau ada informasi seperti itu, segera konfirmasikan ke sumbernya yang otoritatif. Dan kita bisa mencari informasinya dimanapun. Sekali lagi, pastikan sumber informasinya adalah sumber yang otoritatif. Oke. Lalu yang kelima, apa yang bisa kita lakukan rekan-rekan sekalian? Hindari kerumunan, karena kerumunan dapat mendatangkan kepanikan yang lebih besar. Coba saja dalam sebuah eksperimen gitu, ada kelompok orang yang sedang berkumpul, lalu tiba-tiba ada satu orang berteriak dan yang lainnya merespon secara panik, maka akan ada lebih banyak massa yang akan hadir, yang merasakan kepanikan yang lebih luas, dan ini bisa berimbas secara besar dan dapat membuat orang dalam jumlah yang banyak tambah panik dan bereaksi secara irasional dan tidak terkontrol. Yang keenam, rekan-rekan sekalian, jaga diri dan keluarga dengan memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Ikuti anjuran dokter di sekitar kita, stay at home, ya, stay safety dan jaga kesehatan. Dan kalau ada situasi yang membuat Anda harus keluar, maka harus atas aktivitas yang benar-benar urgent harus Anda keluar. Kalau tidak, stay at home, karena itu bisa meminimalisir penyebaran kepanikan yang lebih luas atau penyebaran corona yang lebih luas. Dan yang terakhir rekan-rekan sekalian, setelah berusaha secara manusiawi, maka jangan lupa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dijaga, dilindungi, dan kita semua tetap diberikan kesehatan hingga virus ini berakhir dan situasi sosial kembali normal seperti sedia kala. Kita berdoa rekan-rekan sekalian, semoga kita semua, saya, Anda, dan seluruh keluarga kita, dan beserta seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, semuanya dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Nanti akan saya sharing juga bagaimana membentuk aktivitas atau merencanakan aktivitas
selama anak-anak di rumah mereka tetap mengerjakan tugas sekolah, tapi juga tetap bisa mendapatkan perhatian yang cukup, yang memadai dari kedua orang tuanya. Nanti akan saya sharing lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, like, komen, dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, silakan sharing kepada teman-teman Anda supaya teman-teman Anda pun bisa belajar dengan informasi-informasi yang baik dari video ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dahsyat luar biasa.